Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita ikuti dengan baik. Kita mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ini dan kita akan mulai dengan bersaat teduh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari PPK nomor 29. Terpujilah nama Yesus. Mari kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk semua kebaikan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bisa melewati hari-hari kami oleh karena pertolongan Tuhan dan anugerah-Mu bagi kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini mulai dari awal hingga
akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami dan Engkau hadir di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari buku kuning nomor 57. Kasih Tuhanku. Kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 66. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan memulai, Bapak Ibu, ayat genap dan terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 66. Ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagimu Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya.
kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk semua berkat anugerah-Mu bagi kami, baik berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, dan juga para pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, roh takut akan Tuhan di dalam menangani berbagai masalah di negara kami ini saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga untuk semua jemaat Sion ini dalam pertumbuhan iman, dalam usaha dan pekerjaan, dan juga mereka yang sedang sakit. Biarlah tangan Tuhan melawat, tangan Tuhan menolong, dan mereka juga agar tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Engkau karuniakan bagi kami. Demikian juga untuk semua fasilitas kesehatan dan hal-hal yang dibutuhkan, baik para dokter dan juga para medis yang menangani para pasien. Biarlah Tuhan juga melindungi mereka, memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan mereka yang sedang terjangkit COVID-19 ini. Tolong Tuhan kuatkan iman mereka, pulihkan kesehatan mereka, dan Tuhan juga tolong kami agar kami dapat terhindar dari penyakit ini melalui ketaatan kami mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang diwartakan, yang disampaikan oleh Pendeta John, kita akan memuji Tuhan dari buku pujian nomor 138. Susah
Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami saat ini mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu pada hari ini menguatkan kami dan menghibur kami, sehingga kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, undanglah Yesus bersamamu. Itu adalah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kita telah dikaruniai oleh Tuhan kemampuan untuk merancangkan dan untuk memperjuangkan semua yang berguna untuk kehidupan kita. Tapi di sisi lain, kita bukanlah manusia yang sempurna. Sehingga kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Ketika kegagalan itu kita alami terjadi dalam hidup kita, pada umumnya kita cenderung kecewa dan menyerah pada keadaan. Karena tidak ada satupun di antara kita tidak mau mengalami kegagalan dan kekecewaan.
Tapi pada hari ini, marilah kita menyadari bahwa keberhasilan kita sebenarnya tidak terlepas daripada kemahakuasaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan di sepanjang kehidupan kita, seharusnya kita melibatkan Tuhan dan mengundang Tuhan agar Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita. Firman Tuhan pada hari ini kembali membuka mata hati kita agar kita memegang janji-janjinya tentang apa yang kita dapatkan kalau kita selalu mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Kisah mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur yang kita baca hari ini, yang terjadi di sebuah pesta di Kana, adalah satu bukti yang sangat nyata yang mengajarkan kita beberapa hal, bahwa sesungguhnya tidak sia-sia kita mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Marilah kita melihat firman Tuhan ini. Apakah yang akan kita dapatkan? Yang pertama, kita pasti mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, di dalam sebuah pesta, mereka kehabisan anggur. Tentu mereka sangat panik pada waktu itu. Dan mereka sudah mulai malu. Mereka merasa bersalah kepada para tamu, terlebih-lebih tuan rumah dan pemimpin pesta pada waktu itu. Mereka mengalami masalah. Tetapi apa yang terjadi dalam keadaan dan situasi yang seperti itu? Tampillah Maria, ibu Yesus, meminta agar Yesus turut campur tangan menyelesaikan masalah yang terjadi di pesta itu. Dan pada waktu itu, ada di situ 6 tempayan. Dan Yesus melihat 6 tempayan itu dan segera menyuruh para pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan itu dengan air. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara? Tanpa sepengetahuan tuan rumah, tanpa sepengetahuan pemimpin pesta, hanya para pelayan yang tahu. Tiba-tiba air yang mereka tuangkan di dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Tentu itu karena kuasa dan campur tangan Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita selalu bersama dengan Tuhan, Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Pertolongannya pasti tepat pada waktunya untuk kita. Kalau kita mengalami pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah, persoalan dalam hidup kita, ingatlah Yesus. Mintalah campur tangan Tuhan dan karya Tuhan Yesus, agar persoalan yang kita hadapi itu tidak kita hadapi sendiri saja,
tetapi Tuhan memberikan kepada kita pertolongannya yang luar biasa. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Kemudian hal yang kedua yang kita lihat, apa yang akan kita dapatkan ketika Yesus selalu kita undang atau bersama dengan kita, adalah kita pasti menerima yang terbaik dari Tuhan. Di sini tadi anggur yang disediakan oleh tuan rumah sebelumnya adalah anggur yang baik. Tetapi setelah Yesus mengubah air itu menjadi anggur dan pemimpin pesta mengecap anggur itu, dia sempat menyalahkan tuan rumah. Mengatakan kepada tuan rumah bahwa anggur yang disediakannya tadi adalah anggur yang kurang baik. Sementara menurut kebiasaan adalah yang didahulukan untuk disajikan adalah anggur yang baik. Tetapi apakah benar demikian? Benarkah bahwa tuan rumah telah melakukan hal yang salah? Tentu tidak. Yang dia sajikanlah adalah anggur yang baik. Yang dikeluarkan adalah anggur yang baik. Tetapi anggur yang baik itu tidak ada apa-apanya ketika anggur dari Yesus itu dikecap oleh pemimpin pesta. Anggur yang dibuat oleh Yesus adalah lebih baik dari anggur yang baik. Berarti anggur yang terbaik, anggur yang sangat baik, yang selama ini mereka tidak pernah mengecap atau minumnya. Luar biasa. Jadi Yesus mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita selalu bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, maka Dia pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengizinkan anak-anak-Nya mengalami terus-menerus penderitaan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang terburuk terhadap anak-anak-Nya. Tuhan tidak pernah memberikan kepada anak-anak-Nya ular kalau anak-anak-Nya meminta roti. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita, anak-anak-Nya. Oleh karena itu, yang terpenting dalam hidup kita, mari kita terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah-langkah kita, agar yang terbaik itulah yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah seluruh jemaat telah menyadari berkat yang akan kita dapatkan jika Yesus selalu kita libatkan dalam segala hal dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, marilah kita selalu mengundang Yesus hadir bersama dengan kita dalam setiap kehidupan
kita, maka kita akan mengalami mujizat-mujizat Allah seperti yang terjadi di sebuah pesta di Kana yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini, Bapa di sorga. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan selalu bersama dengan kami, maka pertolongan Tuhan selalu tepat bagi kami, dan Tuhan pasti memberikan kami yang terbaik. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk selalu mengundang Engkau, menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah dilawat oleh firman Allah untuk selalu menghadirkan Kristus dalam kehidupan ini. Kita akan memberikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan lewat GMI Sion ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari PPR nomor 2, Nyawa Hidup ya Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan berdoa seperti yang Yesus ajarkan demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Puji Allah. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.